Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Kasat Mata TV. Sebelum sahabat menonton video ini, jangan lupa sodako subscribe dan tekan tanda notifikasinya. Selamat menyaksikan Kasat Mata TV. Kali ini saya akan menceritakan kejadian mistis yang telah terjadi di masyarakat di pesisir Jawa Timur, dan kejadian ini terjadi di tahun 90-an. Seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa kejadian ini terjadi di area pesisir di Jawa Timur. Itu menjadikan berarti masyarakatnya adalah masyarakat nelayan. Sebut saja nelayan ini kalau di sana namanya nelayan sleret. Nah, nelayan sleret ini biasanya satu kapal diisi oleh 35 sampai 40 orang. Satu kapal diisi 40 orang dan satu nahkoda yang memandu kapal tersebut untuk mendapatkan ikan. Kapal ini dinahkodai oleh satu orang dan 35 ABK. Hari itu cuaca sangat ekstrim sekali, dan cuaca seperti ini menjadikan resiko yang sangat tinggi bagi nelayan tersebut dalam proses mencari ikan. Walaupun kondisi sangat ekstrim, tapi menuntut mereka untuk tetap mencari ikan agar untuk menafkahi keluarganya di rumah. Sore itu, para nelayan biasanya berangkat mencari ikan ke laut. Cuaca yang sangat ekstrim menjadikan potensi kecelakaan terjadi pada saat proses pencarian ikan. Malam itu sungguh naas sekali. Nahkoda yang menahkodai kapal tersebut telah jatuh di tengah laut. Ini diakibatkan oleh angin yang kencang dan ombak yang sangat besar. Nahkoda yang jatuh menjadikan semua anak buah kapal menjadi panik. Mereka mencoba untuk menyelamatkan nahkoda tersebut, namun naas sekali nahkoda tersebut tidak terselamatkan. Cuaca yang buruk, angin yang kencang, gelombang yang tinggi membuat mereka sangat sulit menemukan nahkoda tersebut, sehingga satu malam penuh sampai pagi hari pun nahkoda tersebut tidak ditemukan. Karena pencarian sangat sulit sekali, akhirnya anak buah kapal tersebut 35 orang itu kembali ke pantai untuk melaporkan kepada keluarganya bahwa terjadi kecelakaan jatuhnya nahkoda kapal tersebut. Karena masyarakat nelayan itu sangat luar biasa toleransinya, mereka berbondong-bondong, puluhan kapal dikerahkan untuk mencari nahkoda tersebut. Angin barat yang luar biasa sekali cepatnya dan gelombang tinggi sekali sangat menjadikan pencarian sangat sulit sekali. 1 minggu, hampir 10 hari, bahkan hampir 2 minggu nahkoda tersebut belum ditemukan. Pas 2 minggu, nahkoda tersebut ditemukan. Kondisi yang terjadi pada nahkoda tersebut sangat memprihatinkan. Jenazah yang membusuk, wajah yang tidak dikenali karena saking lamanya. Kondisi jenazah tersebut sangat memprihatinkan. Jenazah yang mukanya sudah tidak dikenali, tubuhnya yang sudah kembung, dan bau yang membusuk. Dalam kondisi seperti itulah jenazah ABK tersebut ditemukan. Tepat pada hari Kamis malam Jumat sore hari, kapal pencari tiba di pantai. Bahkan keranda mayat siapkan untuk menggotong jenazah tersebut tidak memadai, dan terpaksa disiapkan alternatif lain. Kerangka seperti meja digotong royong-royong oleh masyarakat tersebut untuk membawa jenazah ABK kepada keluarga. Setelah habis maghrib, jenazah tersebut langsung dikuburkan. Nampaknya malam itu tidak terjadi apa-apa. Kejadian mistis hampir tidak dirasakan oleh masyarakat tersebut. Namun
pada hari berikutnya terjadilah sesuatu yang sangat mistis. Kejadian pertama dirasakan oleh istrinya sendiri. Sebut saja ini namanya Haji Maimunah. Sore hari ketika Haji Maimunah hendak mau melaksanakan sholat maghrib, dia hendak mengambil wudhu ketika dia keluar dari kamar mandi. Dia berangkat ke musola. Setelah dia sholat dan dia mau pulang ke rumahnya, nampak orang yang duduk-duduk di ruang tamunya. Jelas sekali bahwa yang ada di ruang tamunya adalah almarhum yang telah meninggal dunia. Kejadian tersebut membuat Haji Maimunah sangat kaget sekali, karena dia sadar bahwa suaminya telah meninggal dan sudah dikuburkan. Sebelumnya, masyarakat berkumpul di rumahnya untuk melakukan tahlil. Namun, Haji Maimunah ke belakang untuk hendak sholat tersebut melihat ruang tamu di belakang sudah ada suaminya yang sedang merokok dengan santai. Dia mencoba untuk menegur suaminya, "Wahai suamiku," atau "Hai suamiku." Tapi jelas dia menggunakan bahasa daerahnya. Setelah menoleh, dia menoleh dengan sangat cepat sekali. Yang terjadi kepada Haji Maimunah, dia langsung pingsan. Dan sebelum pingsan, dia menjerit ketakuan luar biasa menjeritnya, sehingga masyarakat di sekitarnya berbondong-bondong untuk mendatangi Haji Maimunah tersebut. Haji Maimunah mengatakan bahwa dia bertemu dengan suaminya yang duduk sambil merokok di ruang tamunya. Setelah ditegur, dia menoleh. Matanya bergeser kurang lebih sekitar 5 cm. Bahkan mulutnya berada di hidungnya, sedangkan hidungnya bergeser di pipinya. Hampir luar biasa, sangat menyeramkan sekali dan mengeluarkan bau busuk yang luar biasa. Karena wajah yang menyeramkan tersebutlah Haji Maimunah jatuh pingsan. Tidak hanya itu, kejadian lain juga dirasakan oleh masyarakat sekitar. Sebut saja ini Pak Syafi'i, yang waktu itu habis isya dia makan malam dengan keluarganya. Maklum, tahun 90-an listrik di desa tersebut atau di daerah pesisir tersebut masih sangat terbatas. Waktu itu lampu mati. Dia makan di teras rumahnya bersama keluarganya. Ketika mereka makan, dia melihat kepada pagar sebelah depan rumahnya. Berdirilah sosok orang yang berbaju putih, sarung putih, berkopiah putih. Dia melayang-layang di atas pagar tersebut sambil memanggil Pak Syafi'i. "Hai Pak Syafi'i, tolong saya. Hai Pak Syafi'i, tolong saya. Hai Pak Syafi'i, tolong saya." Itulah yang dilakukan oleh hantu tersebut kepada Pak Syafi'i. Pak Syafi'i dan keluarga semuanya melihat. Dan lantas apa yang dilakukan oleh Pak Syafi'i? Reflekslah Pak Syafi'i mengambil bakiaknya. Bakiak ini adalah bisa dikatakan sandal yang terbuat dari kayu. Bakiak tersebut diambil oleh Pak Syafi'i dan dilemparkan kepada hantu tersebut. Seketika hantu tersebut menghilang dan apa yang terjadi? Hantu tersebut berpindah di samping istri Pak Syafi'i. Lantas kemudian istri Pak Syafi'i berteriak menjerit ketakutan karena dihantui oleh jenazah yang mati atau hantu yang tadi. Karena jeritan itu semua tetangga datang menghampiri rumah Pak Syafi'i dan keluarga Pak Syafi'i menceritakan kepada semua warga. Respon warga sangat cepat sekali dan melakukan penjagaan malam sangat ketat sekali. Teror hantu tersebut tidak hanya terjadi itu saja. Hampir tiap malam warga desa tersebut diteror oleh hantu
jenazah yang tenggelam tadi. Kejadian lain juga terjadi di keluarga Pak Hamiyah. Keluarga Pak Hamiyah ini jarak rumahnya berkisar sekitar 500 meter dari rumah jenazah tersebut. Waktu itu Pak Hamiyah mau berangkat ke pantai. Kebetulan untuk WC MCK di daerah tersebut masih sangat jarang juga, karena kehidupan masyarakat waktu itu masih sangat lumayan konservatif. Jadi untuk melakukan MCK, kebanyakan masyarakat pergi ke pantai untuk buang hajat besar. Pada saat Pak Hamiyah mau berangkat ke pantai dan tiba di pantai, Pak Hamiyah dikejutkan dengan sosok hantu berpakaian baju putih juga, bersarung kuda dan berkopiah putih juga. Dia duduk di pojok gang sebelum pantai. Waktu itu Pak Hamiyah tidak sadar bahwa yang duduk itu adalah hantu tersebut, karena nyata sekali dia anggap itu adalah tetangga atau masyarakat sekitar yang mau ke pantai juga. Ketika Pak Hamiyah menyapa, "Mari, monggo," dia tidak menjawab. Karena penasaran, Pak Hamiyah mendekati hantu tersebut. Dan apa yang terjadi? Hantu tersebut menoleh dengan wajah sangat hancur dan mengeluarkan lagi-lagi bau amis yang menguap. Pak Hamiyah sudah tidak memikirkan lagi dia untuk buang hajat. Dia langsung pulang lari terbirit-birit, menjerit-jerit juga. Bahkan orang-orang sekitar ikut berdatangan mengejar Pak Hamiyah, karena waktu itu dia pikir ada maling. Setelah itu Pak Hamiyah bercerita kepada masyarakat dan teman-temannya bahwa dia dihantui oleh hantu tersebut. Cerita ini menjadi buah bibir ke bibir dan menjadikan masyarakat sebelum maghrib mereka pasti menutup pintu. Hampir tiap malam masyarakat dihantui oleh hantu tersebut dengan kejadian bermacam-macam. Ada yang bercerita pula suatu ketika ibu-ibu yang biasa pergi ke pinggir pantai untuk menunggu pulangnya kapal. Waktu itu ibu-ibu itu sedang membawa ember. Dia berjalan ke pantai, menyusuri pantai dari ujung timur ke ujung barat. Dia berpikir malam itu akan banyak nelayan yang pulang cepat, karena malam itu sudah mau bulan purnama. Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut, kalau bulan purnama atau bulan-bulan tua di padang bulanan, masyarakat biasanya cepat pulangnya atau banyak kapal yang tidak melaut. Karena berpikir banyak kapal yang akan cepat pulang, ibu tersebut lebih dulu datang ke pantai sekitar pukul 00.15. Dia menjumpai seorang laki-laki duduk di pinggir pantai berbaju putih dengan ciri-ciri yang sama, sarung putih dan kopiah putih. Hampir kejadiannya sama dengan Pak Syafi'i sebelumnya. Ketika dia mau berangkat ke pantai, dia menjumpai hantu tersebut sedang duduk merintih. Sakit. Dengan penasaran, ibu-ibu tersebut menghampiri dan bertanya, "Kamu kenapa? Kamu kenapa?" Seketika itu pula, hantu itu menoleh dengan wajah yang tidak memiliki mata, hidung, dan atau muka. Ibu itu langsung menjerit ketakutan dan lari terbirit-birit meninggalkan ember yang dibawa. Ada salah satu kejadian juga di tetangga korban yang jatuh. Waktu itu dia sedang duduk santai di depan rumahnya, merokok, mengopi seperti halnya nelayan-nelayan pada lain. Ketika dia duduk santai, dia mendengar hentakan
seraya memanggil namanya. Pak Toha, Pak Toha, tolong saya. Awalnya dia tidak menggubris suara tersebut karena di samping rumahnya ada keluarga yang sedang sakit atau tetangga yang sedang sakit. Dia pikir adalah lingkungan tetangganya yang sedang sakit parah. Namun karena suara tersebut tidak kunjung hilang, dia penasaran dan melihat ada apa kurang. Dia mencoba membuka pagar rumahnya, menoleh ke kanan dan kiri. Tapi memang hantu tersebut tidak ada. Namun ketika Pak Toha menutup pintu dan dia mau balik ke rumah, di belakangnya sudah berdiri menunggu sosok putih hantu tersebut menghantui. Dan yang terjadi kepada Pak Toha, pingsan seketika. Sebenarnya banyak kejadian-kejadian lain yang terjadi pada masyarakat itu. Kejadian-kejadian yang juga tidak kalah menyeramkan dengan kejadian-kejadian tersebut. Seperti yang terjadi pula kepada Ibu Hawari. Ibu Hawari ini mau sholat subuh ketika dia berada di musola depan rumahnya. Sebelum dia masuk musolanya, dihantui oleh hantu tersebut. Bahkan dia digeret sambil menjerit-jerit. Kejadian ini sangat nyata sekali, luar biasa nyata dan sangat menakutkan. Karena ini sudah sampai ke ranah rahasia. Bahkan beberapa kejadian yang lain hampir serupa, tetangga jauh, tetangga dekat, kanan kiri, bahkan jaraknya mencapai 3 km dari rumah korban juga merasakan hal yang sama. Dan bahkan masyarakat hampir setiap hari mendapatkan cerita-cerita baru yang menceritakan akibat gangguan dari hantu tersebut. Kejadian ini berlangsung sampai 40 hari. Pada umumnya biasanya gangguan-gangguan seperti ini sampai 7 hari tahlilan sudah selesai. Namun kejadian ini sungguh sangat ekstraordinari. Kejadian ini sampai menelan waktu 40 hari terjadi di masyarakat. Dan cerita-cerita tersebut tidak berhenti hanya terjadi di 41 hari mengganggu. Karena selanjutnya adalah tempat pemakamannya yang merupakan pekarangan keluarganya. Itu adalah menjadi tempat yang sampai detik ini adalah tempat yang sangat menyeramkan. Bahkan banyak kejadian orang-orang yang biasa lewat di sekitar pemakaman tersebut sering diganggu oleh hantu. Bahkan sudah 10 tahun, 15 tahun mungkin dari tahun 90-an itu, hantu tersebut masih menghantui orang-orang yang lewat di sekitar pemakaman tersebut. Satu kejadian fakta yang diceritakan oleh korban kepada saya, bahwa ketika dia mau berangkat ke sampannya melewati area pemakaman tersebut, dia berjumpa dengan sosok yang berbaju putih, kopiah putih, bersarung putih tersebut. Ketika dia hampir sampai kepada sampannya, di sampannya sudah menunggu sosok tersebut. Kejadian-kejadian ini hampir membuat orang putus asa. Bahkan masyarakat sekitar cenderung mengabaikannya, bahkan membiarkannya, dan menjadi legenda nyata di masyarakat tersebut. Demikianlah cerita kali ini. Mudah-mudahan menjadikan teman-teman memiliki tambahan pengalaman tentang cerita-cerita misteri dan mistis pada teman-teman semua. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka berangkat ke laut. Apa? Kat. Sore itu biasanya para nelayan
Biasa. anggota yang